jadikan di antara manusia luar biasa. Ya, dibandingkan dengan apapun nikmat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita. Maka salah satu kewajiban kita dengan Al-Quran ini adalah tadabbur. Dan memang perlu diperbanyak majelis-majelis tadabbur, baik di dalam alam tarbiyah atau dalam ta'lim. Perlu diperbanyak karena itulah yang akan bisa menghidupkan hati kita. Nah, lalu bagaimana caranya untuk kita bisa mentadabburi Al-Quran itu? Artinya merasakan kelezatannya. Kalau sekalian coba kita muhasabah masing-masing. Apakah kita sudah bisa merasakan kelezatan daripada Al-Quran itu? Kenikmatannya ketika kita membaca, ketika kita mengulangi ayat itu. Apalagi kalau kita bisa memahaminya dan mentadabburi maknanya. Nah, tentu tadabbur harus diawali dengan mengetahui maknanya. Makanya terjemah Al-Quran lafziyah itu penting. Dan di lembaga kita sudah kembangkan dengan belajar terjemah lafziyah itu. Ya dulu orang belum banyak tahu bahasa Arab, yang berkembang apa terjemah lafziyah. Karena memang itu mas. Saya ingat sekali dulu. Saya waktu SMA memang satu-satunya yang tahu bahasa Arab yang pernah saya temui. Waktu itu saya masih SMP, masih sanawiyah. Ada satu ustaz, ya tapi sudah meninggal sekarang, Allah. Itu kalau dibilang satu, ya mungkin 2 atau 3 desa, atau mungkin satu kecamatan yang saya kenal, yang memang pernah di pesantren dan tahu bahasa Arab hanya dia. Jadi saya SPD itu waktu itu masih sanawiyah saya. Sanawiyah mulai belajar bahasa masih tidak paham. Ya biasa sekolah sanawiyah kadang masuk kadang tidak juga. Intinya saya tertarik dengan terjemah lafziyah itu. Seminggu waktu itu dalam sepekan saya 1 kali. Ya 1 kali. Kebetulan Ustaz itu pernah di Jakarta di pesantren. Akhirnya belajar lafziyah dari Al-Fatihah. Waktu itu seingat saya baru sampai ayat 101. Ya, ayat 101 dari surat Al-Baqarah. Berapa bulan? Mungkin 1 tahun dan begitu. Setiap tahun mungkin 1 ayat saja. Alif Lam Mim. Dzalik. Ini, itu, atau ini. Lalu kita dua. Dan waktu itu yang bersama belajar dengan saya hanya 3 orang. Awalnya banyak, belajar 3 orang naik sepeda jauh dulu. Naik sepeda jauh, ya jauh. Mungkin ya ada kalau 10 kilo ada. Iya, 10 kilo ada jalan. Naik sepeda, ya. Yang bertahan hanya 3 orang, tapi seingat saya itu sampai ayat 101. Dan itu membekas sekali dalam hidup saya. Ya terasa membekas sekali. Karena di tengah-tengah yang kita dulu belum paham bahasa Arab, masih sangat sedikit bahasa. Aku tahu di kampung saya itu belum ada pesantren. Di kecamatan saya tidak ada pesantren. Dulu, sekarang ada di mana-mana. Ada yang ahli sunnah, ada yang ya macam-macam. Tapi syahidnya banyak sekali. Saya ingat sekali ingin tahu bahasa Arab itu. Saya waktu itu lagi kerja bangunan, libur sekolah saya kerja bangunan. Di tengah jalan saya lihat orang tulis bahasa Arab, bagus sekali tulisannya. Pokoknya canggih sekali tulisan bahasa Arab. Waktu itu selesai kita sholat maghrib, atau ya setelah sholat maghrib saya ingat sekali waktu itu
Saya singgah beli air minum karena mobilnya berhenti, yang bawa rombongan kita bekerja di berhenti. Pas di situ saya lihat sekali itu luar biasa tulisan bahasa Arab. Apa yang ada dalam hati saya? Ya, kapan kira-kira kita bisa bahasa Arab seperti ini? Pernah memikirkan belajar bahasa Arab seperti saat sekarang. Syahidnya bahwa terjemahan itu penting. Dan ini, ya bapak-bapak, ini harus semangat belajar ini. Nanti masuk di halaman atau di kelompok-kelompok khusus terjemahan dia. Dzalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna. Itu asik sekali. Coba nanti kalau kita gerakkan dari taklim yang seperti itu, terjemah artinya, itu kita akan masuk itu terasa luar biasa. Saya dia pertama guru saya waktu itu membahas menjelaskan orang munafik, ya kan itu dianggap orang mutakin, orang yang bertakwa, kemudian orang kafir, tapi yang paling banyak ayat tentang orang munafik. Nah, itu jelas. Ya dan yakhtab absarahum kullama aqara masyuki. Itu kalau saya dibahas sekarang, enak sekali. Ulang kayak terasa ulang lagi, ya. Seperti dicas. Ini penting, ya. Terjemah dia penting sekali dan tidak mesti sedikit. Ya, di sini banyak dari satu-satu di wilayah luar ini yang bisa bahasa Arab terjemah dia. Coba ambil satu mana lagi terjemah dia. Kita ada tulisan ayat, tidak usah saja banyak ayat saja itu semua pegang Quran. Pegang Quran. Kemudian yang kalau ada kan istilah Quran yang bisa ditulis di sampingnya kosong, memang untuk ditulis. Kalau ada kata-kata yang ini atau yang memang sudah ada di sampingnya itu terjemahannya. Ya, kalau nanti sistem kita pakai sejarah. Nah, syahidnya bahwa memahami arti itu penting sebelum kita masuk kepada tadabbur. Dan memang alat tadabbur yang paling banyak bahasa Arab, tetapi tidak selamanya. Karena saya ingat dulu dan pusat kita juga pernah menyampaikan bahwa saya dulu orang belajar terjemah tapi bisa mengambil pelajaran lebih dalam atau bisa memahami dan bisa mengambil pelajaran. Nah, jadi poin yang pertama, ketika kita ingin mentadabbur Al-Quran, maka poin yang pertama dipahami artinya. Yang paling tidak kalau ada dzalika la awil min huwa hum hiya. Nah, sudah tahu kan maksudnya ini. Jadi minimal kalau imam membaca ayat yang oh ini maksudnya. Ya. Jadi pertama itu untuk masuk kepada tadabbur memang dimulai dengan memahami maknanya. Ya. Memahami maknanya. Dan kita saja yang tahu bahasa Arab itu tidak mesti langsung paham Al-Quran itu. Harus baca tafsir ya. Dan memang harus baca tafsir. Kalau kita mudah bahasa Arab kok susah memahami Al-Quran. Artinya masih banyak hal-hal tertentu yang kita belum paham maknanya. Karena bisa kalimat yang asing atau bahkan kalimat yang orang Arab, tujuan orang Arab pedalaman dulu menggunakan bahasa itu. Ya. Memang ada bahasa yang Al-Quran turun Allah SWT turunkan di dalam Al-Quran itu yang memang dipahami oleh apa yang biasa digunakan oleh misalnya pengguna kuda atau mereka yang memelihara kuda seperti wan-nasi'ati wan-nashiqati nashta was-sabihati sabha. Itu hanya dipahami kalau kita tidak baca tafsir apa maksudnya itu. Dan kalau baca tafsir itu ternyata itu bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab di pedalaman dan ketika ayat itu turun mereka sudah paham oh ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Nah itu konteksnya kalau kita mau bedakan. Jadi dimulai dari memahami artinya. Makanya apabila itu sudah wajib kita tahu artinya. Bukan hanya banyak-banyak, tapi harus dengar. Karena itu yang kita baca hari-hari.
Nanti kita lihat beberapa kisah bagaimana sahabat itu ketika mendapatkan ayat itu luar biasa. Dulu cuma antum bayar, kita bayarkan ya. Kalau kita kan sekarang sudah dapat 30 juz. Sekarang kalau zaman dulu sahabat turun ayat dia tunggu betul. Kira-kira apa lagi di ayat itu? Kalau orang munafik khawatir, ya orang munafik takut mereka. Apalagi yang dibongkar ini, saya punya rahasia ini, orang munafik selalu. Makanya kalau turun ayat orang munafik itu mereka tanya-tanya apa lagi yang turun ayat. Karena mereka khawatir ayat yang turun berkenaan dengan membongkar, mereka punya kebusukan. Paling takut kalau turun ayat orang munafik. Tapi orang beriman penasaran betul apa lagi ayat yang itu, pelajaran apa lagi, ditunggu-tunggu kan ayat itu. Bahkan ya Rasulullah kadang juga menunggu jawaban itu. Coba ketika ayatnya wala taqulanna li syai'in fa'il dzalika ghadan illa an yasha. Jangan kau mengatakan sesuatu saya akan kerjakan besok, tapi kecuali dengan izin Allah. Itu terkait dengan pertanyaan. Rasulullah ditanya, ya besok begitu. Ternyata tidak turun ayat. Maka ya para sahabat menunggu. Ini ayat yang luar biasa. Coba ya nanti pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Coba sedikit demi sedikit kita terus memperbaiki tadabbur kita. Yang pertama, cara yang paling membantu tadabbur itu adalah memperbaiki bacaan. Bacaan Al-Quran itu harus betul-betul fasih. Ya, mumpung gigi kita masih utuh. Saya pernah tanya kalau saya, kebetulan ahli gigi, saya tanya, apa pengaruhnya kalau seorang sudah hilang satu giginya? Dia bilang dulu, penelitian Ustaz, itu kalau dia makan, maka pencernaan punyaannya itu sudah tidak sempurna lagi, karena sudah ada yang lolos di situ. Harusnya tergigit tapi lolos di lubang. Sudah berapa? Artinya akan mempengaruhi secara kesehatan. Kalau secara bacaan Al-Quran sangat berpengaruh, karena banyak huruf atau ada beberapa huruf yang erat kaitannya dengan gigi. Ada geram, ada gigi depan. Makanya saya pernah mengajar ngaji di orang tua ya. Dia saya suruh bilang roh, tidak bisa. Apa yang dia bilang? Lo. Roh, lo. Karena memang sudah susah. Jadi kalau kita kehilangan itu sebagian gigi, itu beberapa huruf kadang terganggu penyebutan. Makanya masih bagus, ayo belajar. Pokoknya kalau ada pelajaran tahsin, ikut pakai. Jangan pernah merasa cukup. Ya, kita ini mengeluarkan, ya terutama makharijul huruf dengan sifatul huruf. Maka perbaiki bacaan itu cara terbaik. Makanya kalau orang mengajinya bagus, dia sholat sendiri, dia bisa baca, dia bisa dengarkan sendiri. Dia bisa lebih menikmati. Apalagi ayatnya jelas, warattil Qur'ana bagaimana? Tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Ya. Dan mengindahkannya. Ya, di sini saya sebutkan perkataan atau hadis Rasulullah SAW, laisa minna man lam yatazalla bil Quran. Tidak termasuk golongan kami yang tidak mengindahkan bacaan Al-Quran. Makanya ketika ada seorang sahabat yang baca Al-Qurannya bagus, maka Rasulullah mengatakan siapa diberikan suara seperti suaranya ya Mazamir Daud, ya dari Daud, Nabi Daud. Jadi sekarang kan lagi
kebanyakan orang memperindah untuk menyanyi, ya. Maka kita memperindah untuk qiraatul Quran. Harus dilatih. Ada beberapa huruf itu untuk masyarakat tertentu agak susah. Mohon maaf, seperti saya orang Jawa, ya, orang Jawa itu kebanyakan menyebut huruf A itu susah sekali. Ya, kebanyakan kita menyebutnya nga. H itu bisa jadi K. Ya, itu memang seperti itu. Maka harus dilatih. Membaca Al-Quran itu harus dengan lidah Arab. Lisanul Arab, dengan lisan dengan lisannya orang Arab. Nah, siapa yang bisa kita menentukan, atau siapa yang bisa menentukan saya ini sudah benar atau mereka yang paham tajwid? Maka berguru, mulai dari tahsinul qiraah. Ya, Ibnu Katsir mengatakan al-matlubu syar'an innama huwa tahsin bis-shaut. Yang merupakan tuntutan secara syar'i adalah memperindah dengan suara. Al-ba'ithu 'ala tadabburil Qur'an wa tafahumihi, yang bisa mengantarkan manusia untuk mentadabburi Al-Qur'an dan memahaminya. Wal khusyu' wal khudu', dan bisa merasakan kekhusyuan dan ketenangan. Wal inqiyad li ta'ah, yang akhirnya melahirkan kesemangatan untuk melakukan ketaatan. Al-Imam Al-Qurtubi, ya, dalam beliau menyebutkan anna tartila tariqun ila tadabbur. Tartil itu jalan untuk sampai kepada tadabbur. Ya, di mana beliau mengatakan at-tartilu afdalu minal hadar id la yasihu tadabbur ma'al hadar. Ya, bahwasanya tartil itu ketika membaca kita secara pelan-pelan, di mana tidak bisa tadabbur ketika orang membaca dengan cepat. Yaitu ketika seorang membaca dengan cepat, maka tidak atau sangat sulit mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau mubarak, penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya dan agar menjadi pelajaran, pengingat bagi orang-orang yang memiliki akal. Fal maqsudul a'zam min inzalil Quran, maksud yang paling besar daripada diturunkannya Al-Quran itu apa? Kata ulama kita di sini, wa tadabbur wa tafakkur fi ayatihi wal 'amal bihi, yaitu tadabbur, memikirkan ayat-ayat Allah, mengamalkannya, la mujarrad tilawah ma'al i'radi anhu, bukan hanya membaca tapi berpaling daripada apa yang membaca tersebut. Yang pertama, ya, berarti kalau mau tadabbur, perbaiki bacaan. Artinya semakin bacaan kita benar, maka insya Allah tadabbur atau pintu tadabbur yang pertama terbuka. Tapi kalau membaca belum benar atau kurang benar, ya mungkin terbuka pintu tadabburnya tapi tidak seluas ketika kita bisa membacanya dengan baik. Yang kedua, qiraatul lail, yang bisa membantu tadabbur itu membacanya di waktu malam, bisa di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini penting, ya, baca Quran di malam hari. Boleh kita baca Quran di siang hari, boleh. Tapi yang lebih nikmat, lebih memungkinkan kita untuk bisa khusyuk ketika kita membacanya di malam hari. Apa alasannya? Ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan
Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwadu qila. Sesungguhnya bacaan di waktu malam atau berdiri di malam hari itu sangat memberikan pengaruh yang besar. Wa aqwadu qila, ya, kata Ibnu Abbas, wa aqwadu qila ajdaru an yafqah fil Qur'an, akan menjadikan seseorang bisa lebih memahami Al-Quran. Kenapa? Kalau malam hari kan tenang, kurang suara, tenang, kemudian lebih bisa fokus. Itu di malam hari. Ketika manusia sedang tertidur, kita mengaji. Wassallu bil-laili wan-nasu niyam, dan salat malam ketika manusia sedang tidur, atau membaca Quran di malam hari. Makanya kisah tentang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, ya, yang awalnya tidak mau mendengarkan bacaan Nabi, kan Rasulullah membacanya di malam hari. Jadi dia akan lebih tenang. Apalagi dalam hadis disebutkan tentang Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Apa yang dikatakan Al-Quran? Begini bunyinya. Yaqulul Quran, Al-Quran mengatakan, Rabbi, ya Allah, mana'tuhun nauma bil-lail, aku menghalanginya daripada tidur malam. Fasyafi'ni fihi, dan berilah aku izin untuk bisa memberi syafaat. Jadi bacaan di waktu malam. Siang, pagi boleh, tapi malam hari waktu yang paling baik untuk kita bisa tadabbur. Bisa dalam sholat maupun di luar sholat. Yang ketiga, sebutkan cepat. Ya. Yang ketiga, al-insaf inda simani, mendengarkannya dengan perhatian. Jadi kalau dibacakan ayat Al-Quran, didengarkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, kalau kita dengarkan dengan sebaik-baiknya, maka akan masuk. Tahu bahasa Arab ataupun tidak tahu bahasa Arab. Lebih-lebih kalau kita memahami makna. Kemudian, di antara yang membantu adalah usul ibtida' wal waqf. Ini mengetahui kapan memulai bacaan dan mengakhiri bacaan. Ini penting dalam ilmu tajwid. Di antara ilmu yang tidak atau yang perlu dan sangat ditekankan oleh para ulama kita adalah al-waqfu wal ibtida'. Kapan memulai bacaan, kapan berhenti. Misalnya kita bacakan, kalau di dalam Al-Quran alhamdulillah sudah ada tanda-tanda baca itu sudah lumayan kalau ikuti. Tapi kadang orang berhenti tidak pada tempatnya, misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun. Iya, harusnya lanjut wa yuqimunas shalah. Ya, nanti kalau itu namanya waqaf, berhentinya di situ. Itu orang yang boleh. Ada yang nanti memulai bacaan kalau begitu wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu memulai dan mengakhiri ayat. Itu ilmu yang agak mendalam, memang dalam ilmu tajwid. Kapan berhenti dan kapan memulai baca, itu akan membantu. Karena misalnya kita baca li'ilafi Quraisy, ya, li'ilafi, ya, itu salah itu berarti di sini. Langsung lanjut Quraisyin ilafi rihlatasyid, ya, itu biasa saja. Apalagi kalau ada kalimat-kalimat yang tidak tepat. Karena bisa salah makna. Jadi ini bisa membantu. Tapi kalau kita baca Quran secara umum, ya, kalau nafas kita putus di tengah jalan, yaitu ya di luar kemampuan kita. Tapi kita memulai dengan kira-kira ayat sebelumnya atau sambungan ayat. Jadi ini membantu wakaf, tanda-tanda wakaf itu kapan berhenti dan kapan al-ibtida', kapan memulai baca. Ini penting dalam membantu kita
insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Meskipun tidak semuanya, tapi terus belajar saja. Makanya kalau baca Quran, samping tak buka, siapkan terjemahan. Kalau misalnya nanti lagi pengen dibaca terjemahannya supaya kita bisa paham. Kemudian berhenti, ya, yang keenam yang bisa membantu kita tadabbur adalah berhenti pada ayat-ayat yang maknanya sangat masuk ke dalam hati kita. Ya, jadi kalau ada ayat-ayat tertentu kok rasanya nyaman, tidak apa-apa. Berhenti di situ, dipikirkan. Ya, berhenti di situ, kemudian memikirkan ayat yang dibaca tersebut. Ya. Ini membantu di dalam memahaminya. Kemudian tadjilul ayat al-mu'aththirah fil qalb, mengulangi ayat-ayat yang enak kita baca. Kan ya memang kadang ketemu ya, dalam membaca Quran ada ayat-ayat tertentu pas gitu rasanya, ulang-ulangi. Misalnya kita sudah pahami maknanya, diulang-ulangi. Ini tidak mengapa. Ya, ada seorang sahabat ya yang satu malam sholat dia hanya mengulangi qul huwallahu ahad. Ketika ditanya kenapa, ya aku cinta, aku senang dengan surat Al-Ikhlas ini. Maka Nabi mengatakan ya, Allah mencintai sebagaimana engkau mencintai surat Al-Ikhlas. Bahkan Rasulullah sholat malam sekalian, beliau pernah sholat malam, ya, dia hanya ulangi satu ayat saja. Ya, ayat apa itu? In tu'adzibhum fa innahum ibad wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Di surat Al-Maidah ayat 18. Ayat ini sebenarnya adalah perkataan daripada Nabi Isa. Perkataan Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menyiksa mereka ya Allah, sesungguhnya mereka itu hamba-Mu. Kalau engkau ampuni, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasulullah sholat satu malam penuh ini yang diulang-ulang. Jadi tidak mengapa misalnya antum dalam kondisi berat, banyak masalah, kita sholat malam, kita mengulang-ulangi ayat tertentu yang kita rasa ayat itu akan lebih menenangkan kita. Ya, misalnya ya, kalau lagi ada masalah, misalnya antum baca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Misalnya kita punya problem ini, punya problem tidak selesai-selesai dan belum ada jalan, buntu, terjadi buntuisme, kebuntuan. Baca ayat-ayat yang bisa menenangkan kita. Ya, baca ayat. Misalnya ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dilanjut, bisa. Atau misalnya kita dalam keadaan sedih, musibah, misalnya ditinggal orang yang kita cintai, baca ayat, ya, baca ayat. Misalnya tentang musibah, ya, bagaimana? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ
Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulangi ya, supaya kuat sabar. Atau misalnya ada yang ragu-ragu, sholat malam minta petunjuk, ya Allah saya ingin menikah tapi ragu-ragu, penghasilan belum cukup. Ya misalnya baca ayat, diulang-ulangi nak apa? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Kalau kalian miskin Allah akan cukupkan. Ya. Jadi kan? Semangat ini. Iyakunu fuqara ya wa anqul ayyama minkum. Itu ayat. Dihafal ya. Itu kelebihan Al-Quran. Mau kita menghadapi kondisi apa saja, kondisi psikologi apa saja, boleh kita ulang-ulang. Ya, misalnya apalagi kondisi kita lagi bahagia, kita sholat malam, kita bersyukur kepada Allah, lagi bahagia, kita baca ayat. Atau kita lagi kayak sempit gitu dada. Kan ada ya, kadang kita itu merasa kayak gimana ya, dibilang makan sudah makan, tidak lapar juga, tidak ada juga pikiran berat, tapi kok dada kelihatannya sempit. Baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ulangi terus. Itu bagian daripada kita mentadabburi Al-Quran. Boleh. Nah ini bisa kita lakukan. Dan ini Rasulullah saja satu malam disebutkan di sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin hatta asbaha yuraddiduha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat ini diulang-ulangi sampai subuh dah. In tu'adzibhum fa innahum 'ibad wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allah bisa. Mungkin kondisi Rasulullah pada waktu itu menghadapi satu kondisi yang memang beliau sangat cocok gitu dengan ayat itu, kondisi saat itu terjadi. Kalau lagi dimarahi pasangan, sama. Ada ayatnya. Iya. Nah ini yang sering terjadi. Suami itu paling banyak dimarahi istri. Gimana? Betul? Seandainya talak itu di tangan perempuan, tiap hari kita ditalak 100 kali. Artinya meskipun sudah ngaji, sudah apa namanya, perempuan sudah putranya gitu. Karena perempuan itu memang salah satu makhluk Allah yang tidak jelas, susah ditalak. Ada dalilnya ya, saya bacakan dalilnya. Mohon maaf ya, tapi memang susah dipahami. Segala sesuatu kadang menangis. Dibilang ada apa? Menangis. Kita tidak tahu apa masalahnya. Ini saya bacakan bagaimana kodratnya perempuan itu memang seperti itu. Bil khisami ghairu mubin. Ya ini firman Allah, ini dalilnya bahwa perempuan itu memang kadang susah dipahami. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zukhruf ayat 18, "Awaman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin." Ya. Ini bahwasanya dan apakah patut menjadi anak Allah? Ini jawaban Allah, ya. Ketika orang-orang menisbatkan anak perempuan bagi Allah para malaikat, apa jawaban Allah? Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan, sedang dia tidak mampu memberikan alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran? Ya, iya, memang seperti itu Allah ciptakan. Ya.
Fil khisami, kalau ada pertengkaran, ghair mubin, tidak jelas. Dan pasti laki-laki yang salah. Jadi salah. Ketika kita misalnya lagi bermasalah sama pasangan, dikasih punggung, apa yang kita baca? Apa yang kita baca? Ayat yang bisa menyabarkan kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Atau asa an takrahu, ya, bagaimana ayat itu? Wa yaj'alallahu fihinna khairan katsir. Bisa jadi satu hal yang tidak kamu senangi pada pasanganmu, tapi di balik itu ada kebaikan yang banyak yang kau tidak ketahui. Ya. Jadi bisa menyabarkan kita. Ya. Jadi misalnya lagi berkelahi, mohon maaf ya, biasalah rumah tangga, cekcok. Kita kayak, kok saya ini tidak dihargai ya sebagai laki-laki. Saya laki-laki loh. Saya cari duit, kenapa saya tidak berdaya di hadapan pasangan saya? Misalnya, maka bacalah ayat ini. Ya. Wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Bisa jadi ada satu sikap yang kita tidak senangi pada pasangan kita, tapi Allah bukakan kebaikan-kebaikan yang banyak yang sudah kita rasa. Supaya ada timbal balik. Begitu juga bagi pasangan-pasangan kita. Maka ini penting. Tidak apa-apa ya, ulang-ulangi ayat. Yang penting jangan salah ayat. Ya, jangan diulang-ulangi pas sholat malam agak keras, istrinya tidur, baca, ya, baca ayat-ayat tertentu yang mungkin bisa salah persepsi. Kemudian ini saya angkat contoh ya, di antaranya adalah Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini seorang sahabat. Beliau mengulang-ulangi ayat ini di surat Al-Jathiyah sampai subuh juga. Al-hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah mereka menyangka orang kafir itu yang atau orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu akan kami jadikan sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Diulang-ulang itu sampai pagi, ya. Dan ini akan membantu sekali, ya. Misalnya lagi berbahagia dapat nikmat, baca ayat, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Atau wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, saya tidak bisa menghitungnya. Untuk kita bersyukur. Misalnya, ya anak selesai kuliah, dapat rezeki, sehat, lagi kita terbuka dan kita mau bersyukur betul kepada Allah supaya dia masuk ke dalam hati kita, masuk dia semakin masuk. Ya. Nah, termasuk kenapa ayat-ayat itu kadang diulang-ulangi berkali-kali. Ya seperti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban saja diulangi berapa kali? Diulang-ulangi ayat-ayat banyak yang kadang mirip ayat itu, diulang-ulangi untuk membuat manusia itu ingat. Nah, kalau saya cerita surat Ar-Rahman ini jadi ingat satu kejadian saya. Jadi ada seorang yang menikah, maharnya itu istrinya hanya minta dibacakan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi waktu itu saya menikahkan. Jadi saya nikahkan, jadi baca dulu maharnya. Jadi suaminya baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu jadi mahar. Gampang kan? Iya. Akhirnya wahai fulana, saya nikahkan kamu dengan perwalian kepada saya dengan mahar, ya, bacaan satu ayat dari surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah dibacakan ayat itu, ya, putri menikahnya Allah dengan mas kawin satu ayatnya. Itu apa namanya? Putri mah ya begitu. Sah. Alhamdulillah.
Itu pengalaman saya menikahkan seseorang yang hanya akhlaknya itu minta satu ayat saja. Zaman ini ada kan? mungkin ada, masih ada satu. Jangan. Zaman ini saya nikahkan. Sekarang sudah banyak anak. Alhamdulillah. Nah ini ya, jadi mengulang-ulangi ayat. Kalau ada yang terasa sekali ulang-ulang, terutama kalau sholat sendiri ya, karena kalau sholat berjamaah ya tidak boleh terlalu banyak, karena nanti makmum bertanya-tanya, ya apakah lupa atau gimana? Seperti itu. Ya. Yang terakhir, memahami usul-usul Al-Quran. Ya, jadi kalau seseorang ya, salah satu ulama yang sangat kuat dalam tadabbur itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena beliau seorang ahli bahasa. Jadi rasa bahasanya itu sangat tinggi. Jadi ketika mendapatkan ayat-ayat itu betul-betul bisa mentadabburi yang sangat dalam sekali. Ya, mentadabburi yang sangat dalam sekali. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau sangat dalam di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Sangat jauh dan sangat dalam. Ya. Jadi mengambil hikmah-hikmah yang luar biasa. Dan ini ya semakin kita tahu kaidah-kaidah bahasa Arab dan menyelami dalam lautan bahasa Al-Quran itu luar biasa. Ya, bahasa Al-Quran itu, ya mas sekalian, orang Arab saja pada zaman jahiliyah bilang ini bukan syair. Tidak mungkin. Kalau syair tidak begini, masuknya ke dalam hati seseorang, ini bukan buatan manusia. Maka dekatkan diri ya dengan Al-Quran. Ini Al-Quran ini, ya subhanallah, karunia Allah yang tidak ternilai. Karunia Allah yang tidak ternilai. Maka dekati, selami lautan Al-Quran itu yang maknanya sangat luar biasa, akan memberikan inspirasi, akan memberikan semangat hidup. Ya, bayangkan ada seorang ulama yang berawal dari mendengarkan Al-Quran dan faham. Waktu itu, ya ulama ini awalnya dia seorang perampok. Ya, seorang perampok. Merampok. Kemudian sampai dia di satu rumah seorang wanita atau di dalam satu rumah, dia mendengarkan itu. Mendengarkan itu, kemudian ada seorang perempuan yang mengaji, membaca. Ya. Kalau tidak salah ayat yang dibaca, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat itu didengar langsung dia kayak majleb gitu. Ya down, ya turun mentalnya. Dia tadinya mau berbuat jahat, dengan ayat itu langsung masuk pada saat itu. Dan itu gunanya juga membaca di malam hari. Siapa tahu mau ada pencuri, kedengaran beriman. Ada sejarah, ada seorang pencuri di rumahnya Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya, ini disebutkan oleh murid-muridnya. Pencuri itu masuk, kebutuhan begini, Syekh bla bla bla. Akhirnya Syekh kasih uang untuk dia, karena dia mencuri terpaksa karena mamanya sakit, kalau tidak salah dia harus pulang kampung ke satu negeri. Dikasih uang pulang, akhirnya dia selesai urusan rumahnya, balik ke rumahnya Syekh bin Baz, belajar, akhirnya menjadi seorang alim. Itulah ya ulama-ulama dahulu ya, luar biasa. Ya, makanya baca kalau malam hari, atau ada orang tersadar mendengarkan ya dari bacaan-bacaan Al-Quran kita. Barakallahu fikum, ini saja ya. Mari praktekkan masing-masing, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita semakin dekat. Dan kalau ada masalah apapun, sebelum minta pertolongan manusia, coba cek ayat-ayat itu, kemudian direnungkan. Dia akan memberikan kekuatan. Ya, banyak sekali kisah-kisah nyata ya, yang ketika seorang menghadapi berbagai kesulitan hidup atau berbagai permasalahan, maka dia kembali kepada ayat. Ternyata ayat itulah yang menjadikan dia kuat untuk bisa bertahan di dalam berbagai kesulitan yang dihadapi. Satu ayat, bahkan kadang satu kalimat yang dia dengar dari Al-Quran yang menjadikan dia bisa bertahan
di dalam kondisi sesulit apapun. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.